Pemerintah baru aja membatalkan rencana vaksinasi pada bulan November 2020. Sebab vaksin yang didatangkan dari Cina itu belum mendapat pengesahan. Vaksinnya sih udah ada, tapi belum mendapat izin penggunaan darurat atau istilahnya Emergency Use Authorization dari BPOM. Kelihatan di sini, meski kita semua membutuhkan obat penangkal COVID-19, tapi pemerintah juga nggak mau buru-buru. Jadi kemungkinan vaksinasi akan dilakukan mungkin tahun depan. Syukur-syukur jika itu hasil produksi Bio Farma, BUMN yang kini sedang ngebut memproses uji vaksin. Meskipun itu juga kerjasama dengan perusahaan asing. Atau mungkin saja vaksinnya nanti hasil dari vaksin merah putih. Hasil penelitian lembaga biomonokuler Eijkman yang memang asli Indonesia. Nah, vaksin merah putih ini 100% hasil penelitian di Indonesia. Jika berhasil, kita akan memproduksinya. Juga bisa menjadi peluang ekonomi bagi Indonesia karena kita akan mengekspor vaksin tersebut ke negara-negara lain. Saat ini WHO telah ikut memantau perkembangan penelitian vaksin merah putih yang dikembangkan dari strain virus COVID-19 di Indonesia. Kalau boleh jujur, belum ada juga negara di dunia ini yang menggunakan vaksin COVID-19 secara efektif. Semuanya masih uji coba. Di sisi lain, situasi ketidakpastian ini akhirnya menimbulkan ketidaklengkapan informasi dalam masyarakat. Misalnya ada pertanyaan gini, kapan vaksinnya efektif? Apa vaksin COVID-19 ini terbukti aman? Terus hukumnya gimana, halal apa enggak? Apakah tidak ada kepentingan bisnis dalam soal vaksin ini? Ini termasuk teori konspirasi dan lain-lain. Kenapa vaksinnya kerjasama dengan asing? Apa resikonya bagi masyarakat yang divaksin? Gitu. Terus negara mana yang udah uji coba? Bagaimana hasilnya? Dan sebagainya. Nah, itu kira-kira yang ada di benak masyarakat kita. Ada juga sih orang yang posisinya nunggu aja. Kalau pemerintah nyuruh vaksinasi ya mereka nurut. Mereka yakin pemerintah tidak akan menjerumuskan masyarakat untuk kasus COVID-19. Jadi mereka nggak banyak cincong. Soal program vaksinasi ini emang bukan perkara sepele sebetulnya. Keberhasilan programnya kalau 70% populasi di Indonesia terjangkau vaksin. Kalau kurang dari 70% percuma. Virusnya nggak bakalan kalah sama proses vaksinasi itu. Sebetulnya sih bukan hanya soal virus COVID-19. Semua vaksinasi juga nggak akan efektif kalau ada sekelompok masyarakat yang menolak divaksinasi. Misalnya nih ya, WHO pernah mengeluarkan sebuah laporan mengenai 10 bahaya kesehatan dunia ke depan. Dan Anda tahu, dari 10 ancaman itu, salah satunya adalah keraguan terhadap vaksin atau gerakan anti vaksin. Akibatnya apa? Akibatnya penyakit yang tadinya hampir punah, kini muncul lagi. Penyakit seperti campak telah meningkatkan jumlah kasus 30% di seluruh dunia. Tadinya udah hampir hilang. Di Indonesia misalnya ada 40 anak yang terinfeksi difteri meninggal. Dan lebih dari 600 pasien dirawat di rumah sakit karena terjangkit difteri sejak November sampai Desember 2017. Itu cuma sebulan di 2017 saja. Padahal ya, 10 tahun lalu bakteri penyebab penyakit itu udah hampir hilang dari Indonesia. Pada tahun 2018, difteri dimasukkan lagi oleh WHO karena kebangkitannya kembali dan ini sangat mengkhawatirkan. Salah satunya ya karena dampak orang yang menolak divaksinasi itu. Dan kita juga tahu dong, gerakan anti vaksin ini juga subur di Indonesia. Ada anak yang menderita akibat ulah emaknya yang mengharam-haramkan vaksin. Bahkan ada artis perempuan yang terang-terangan anaknya nggak mau divaksin. Karena katanya konsep kehalalan vaksin itu belum jelas. Jadi dia lebih baik anaknya menderita hanya untuk memuaskan nafsu beragamanya yang menurut gue kelewat batas. Nah, jika gerakan anti vaksin ini semakin meluas,
akan berdampak juga pada proses vaksinasi COVID-19. Apalagi ini kan pandemi baru. Persoalannya itu tadi, informasi soal vaksin COVID-19 ini masih simpang siur. Padahal sekali lagi soal vaksin ini bukan cuma perkara main suntik, jus, udah. Soal vaksin ini adalah program besar yang melibatkan semua unsur, bukan cuma tenaga kesehatan, tetapi seluruh masyarakat harus dilibatkan karena mereka semua yang mau divaksin. Pertanyaannya, gimana gerakan ini mau jalan mulus kalau informasinya tentang vaksin COVID-19 belum terserap dengan baik di masyarakat? Kemarin misalnya, berkembang ide menolak vaksin setelah kita terpapar berita hoax dari Filipina. Kabarnya dalam berita hoax itu ada 5 orang mati di kota Tarlac, Filipina sesudah divaksin. Kabar itu bohong, tapi udah terlanjur menyebar dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat kita. Dan itu menjadi tantangan sendiri bagi kita kalau kita sudah siap dengan produk vaksin. Artinya yang kini harus menjadi konsen pemerintah selain membuat vaksinnya adalah komunikasi publiknya ke masyarakat. Program massal seperti vaksinasi ini nggak mungkin bisa jalan lancar kalau penerimaan masyarakat masih sumir. Apalagi media ikut ngomporin. Pak Jokowi sendiri sih udah jauh-jauh hari mewanti-wanti Kementerian Kesehatan, Kominfo, dan semua lembaga yang terlibat untuk merumuskan strategi komunikasi yang baik agar tidak ada hambatan ketika prosesnya dilakukan di masyarakat. Kalau gagal dalam proses komunikasi ini, bisa disimpulkan pasti gagal juga program vaksinasi nantinya. Jadi percuma buang duit, buang tenaga kalau resistensinya di masyarakat makin menguat. Kalau kita lihat dari data WHO tadi, kan jelas orang yang menolak vaksin bukan hanya membahayakan bagi diri dan anaknya saja, tetapi kebangkitan penyakit yang hampir punah itu ikut membahayakan kita juga yang sebetulnya mau divaksin. Jadi sih ya kayaknya ya diperlukan juga aturan yang memaksa agar siapa saja yang menolak divaksinasi mestinya ya terkena hukuman. Kenapa? Karena membahayakan orang lain. Selain berbahaya bagi dirinya sendiri, juga anaknya, berbahaya juga buat masyarakat. Tapi yang jauh lebih dibutuhkan adalah strategi komunikasinya. Kalau saya sih mikirnya begini. Dalam soal vaksin COVID-19, yang penting kita harus percaya pada otoritas yang mengurusnya. Kita punya Kementerian Kesehatan, kita punya Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kita punya lembaga organisasi dokter yang independen, kita punya lembaga-lembaga ahli. Jika saja semua lembaga itu sudah sepakat dan memutuskan bahwa produk vaksin COVID-19 yang nanti disebarkan di Indonesia sudah efektif, ya kita tinggal ikutin. Kita harus percaya lembaga-lembaga itu cukup kredibel dan bekerja agar hidup kita bisa lebih baik. Nah, untuk itulah kita bayar pajak untuk menggaji pemerintah yang menyediakan lembaga-lembaga terpercaya itu buat kenyamanan kita. Jadi bagi saya sekarang adalah jangan terprovokasi dengan informasi-informasi tentang vaksin yang tidak jelas, yang hoax. Tunggu saja kepastian informasi resminya atau cari informasi resmi di lembaga-lembaga yang kredibel. Jangan terprovokasi hoax yang pada akhirnya menyusahkan kita semua. Saya sih ya cuma ngajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.